Ini dalilnya. Ya, kenapa kita mesti belajar Sunnah Nabawiyah? Saya sudah bahas. Ya, Anda bisa cek dan review kembali ya rekaman yang sudah barangkali sudah direkam. Ya. Quran surah ke 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ingat ya, kalimat uswah bisa dibaca dengan dua cara. Bisa uswah riwayat Hafiz dari Asim, bisa iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi'. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Boleh pakai iswah. Hanya perbedaannya, perhatikan ini menarik ini. Ya, sering saya tegaskan pula. Kalau kita gunakan uswah, harakatnya di atas di bawah. Di atas, ya. Atas itu rafa artinya, tinggi. Atas itu rafa, tinggi. Di atas, dhammah, banyak, kumpul. Alhamdulillah. Kalau di bawah, ya. Iswah, kasrah, pecah, kecil. Khafad, rendah. Ya. Kenapa? Kalimat ini bisa dibaca dengan dua cara, uswah dan iswah. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil pun bisa jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sifat sholatnya itu tinggi kalau mau persis seperti Nabi. Yang satu rakaatnya saja bisa 5 juz sampai 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nisa, itu satu rakaat. Yang tinggi-tinggi. Ya. Nabi, Rasul, akhlaknya mulia, kana hulukuhul Quran. Dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Langsung tingkat tinggi surganya. Bersedia, berkenan menunaikan tahajud yang sunnah. Rakaat pertama sampai bengkak-bengkak. Sampai bengkak-bengkak. 5 juz 4 halaman. Ya. Kita sampai hari ini, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Masya Allah. Belum jelas akhlaknya, belum jelas surganya. Hisabnya masih menegangkan, amalan masih berantakan. Cita-cita paling tinggi, ingin masuk surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan tahajud, salat subuh kesiangan. Ini persoalan. Ya, ini persoalan. Jadi kita mulai coba lihat, ya, bukan cuma salatnya, ya, bukan cuma ibadahnya, tapi senyumnya Nabi jadi teladan. Yang kecil-kecil. Cara makannya Nabi, cara jalannya Nabi, itu yang kita bahas. Ya. Bismillah. Afwan. Nah ini, ya, kita review sebentar. Bangun dari tidur untuk mengecek ya. Jangan-jangan ada yang belum kita amalkan nih. Jangan-jangan ada yang belum kita amalkan. Bangun dari tidur, amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa lihat hadis-hadisnya sudah saya cantumkan. Beliau saat bangun dari tidur tidak langsung berdiri. Ya, tidak juga langsung berdiri, tidak langsung, apalagi berlari, jalan, tidak. Beliau duduk dulu. Ingat 4 sunnahnya ya. 1, duduk dulu. Ya. Kedua, mengusap bekas kantuknya, hilangkan. Yang ketiga, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ingat ya, ketika Anda mengatakan kalimat wa ilaihin nusyur, nusyur itu artinya beraktivitas, menyebar untuk kembali. Balik lagi. Ya. Misal, saya katakan, intasyaratil jama'ah min jami' al-ihsan. Ya. Jamaah di Masjid Al-Ihsan menyebar, intasyara, ya, beraktivitas sesuai dengan profesinya. Ya. Kalau saya menggunakan kalimat intasyara, artinya nyebar untuk balik lagi ke sini. Ya. Kapan-kapan saya panggil, datang lagi. Ketika kalimat Nabi mengatakan wa ilaihin nusyur, menggunakan hi kepada Allah, ya, seakan-akan ada kesan orang-orang yang bangun tidurnya akan beraktivitas, dia sudah berkeyakinan, komitmen kepada Allah, ya Allah, saya sekarang akan menyebar untuk mencari bekal untuk kembali kepadamu, pada Allah. Ya. Karena itu tidak pernah ada seorang muslim bangun dari tidurnya kecuali memanfaatkan setiap detiknya untuk jadi bekal pulang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong pastikan ya, bangun dari tidur ibadah. Dan yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Alhamdulillah. Sudah berapa ayat? Ya. Baik. Yuk, amalkan ya, amalkan. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, ya, bersiwak, berwudu. Kalau ada yang berhubungan seksual maka mandi janabah terlebih dahulu. Ini sudah kita terangkan. Nanti Anda boleh copy ya. Anda boleh copy kalau terlewatkan. Kemudian menunaikan tahajud. Ingat ya, yang sudah dapat ilmunya mesti praktek. Ya, saya tidak menginginkan Anda belajar, Anda tunda prakteknya. Tidak. Dapat informasi hari ini, cepat kita praktekkan saat itu juga. Begitu datang waktunya. Ya. Jadi kalau Anda sudah belajar as-sunnah an-nabawiyah, bangun, bangkit, tahajud. Ya. Kalau salat subuhnya, adzan subuhnya 4:09 hari ini. Berarti bangunnya jam berapa? Baik. Adzan subuh jam 4:09. Bangunnya jam berapa? Nah, kalau belum belajar materi ini, jam 4:09 begitu adzan bangun, silakan. 4:05 silakan. Tapi kalau Anda sudah belajar materi ini, artinya mesti ada ruang untuk sholat tahajud. Ada ruang. 4:09 panggilan subuh, Anda bangun minimal jam 3, ya. 2:30 sudah siap-siap maka tunaikan tahajud. Ya, Masya Allah.
Ya. Nanti saya ceritakan di akhir keutamaan-keutamaan yang kita bahas. Ya. Ini kisah nyata yang dialami jemaah kita. Nanti di akhir insya Allah saya sampaikan. Ya. Ini kita sudah bahas. Ya. Keutamaan tahajud sudah kita bahas. Anda bisa cek di rekamannya. Ya. Sifat tahajud Nabi sudah kita bahas. Ya. Anda biasa bangun tahajud, tapi kita berikan ilmunya. Bagaimana supaya tahajud kita minimal mirip-mirip Nabi. Ya. Mirip tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita terangkan. Anda bisa review lagi. Baik. Kemudian sunnah pasca tahajud. Hati-hati, selesai tahajud nggak langsung tidur lagi. Ya, kita lihat, ada yang istighfar, ya, ada yang memperbanyak doa, ada yang membaca Al-Quran. Ya. Artinya Anda mesti betul bagi waktu, kapan Anda beraktivitas, kapan Anda tidur, ya, istirahat sampai bangun lagi. Terus malam kita bagi 3 bagian. Ya. Sebagian untuk tidur, sebagian untuk sholat, ya. Sebagian terakhir di waktu sahar bisa Anda gunakan untuk beristighfar, berdoa, baca Quran, atau rehat sejenak. Ya. Bahkan para ulama nanti ada yang menulis dan sebagainya. Ya. Baik. Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya pada 3 bagian. 1 untuk tidur, 2 untuk sholat, 3 untuk menulis. 3 untuk menulis. Ya. Ini dalilnya, sudah kita bahas. Ini doa-doa sunnahnya, sudah kita ajarkan. Kemudian kita sudah selesaikan. Ya. Selesai Nabi SAW tahajud, ada yang berdoa, baca Quran, kemudian istighfar, sambil menunggu datangnya fajar, kemudian menunaikan salat sunnah sebelum subuh.